Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20. Di sini kami ingin mempresentasikan materi rekayasa perangkat lunak, bab metrik, proses, dan proyek. Kelompok kami terdiri dari Yovan Febriawan Nur Pratama, NPM 37, dan saya sendiri, Astri Cantia Danaiswari, NPM 56. Apa itu metrik, proses, dan proyek? Proses perangkat lunak dan metrik proyek adalah tindakan kuantitatif yang memungkinkan untuk mendapatkan wawasan dalam proses perangkat lunak dan proyek-proyek yang dilakukan menggunakan proses sebagai kerangka kerja. Kualitas dasar dan data produktivitas dikumpulkan. Lalu, siapa yang melakukannya? Metrik perangkat lunak dianalisis dan dinilai oleh manajer perangkat lunak. Lalu langkah-langkahnya dikumpulkan oleh insinyur perangkat lunak. Selanjutnya, mengapa itu penting? Dengan pengukuran, tren baik atau buruk dapat dilihat, perkiraan yang lebih baik dapat dibuat, dan peningkatan dapat dilakukan dari waktu ke waktu. Lalu, apa saja langkah-langkahnya? Dimulai dengan mendefinisikan serangkaian proses, proyek, dan pengukuran produk yang mudah dikumpulkan, lalu dinormalisasi menggunakan metrik ukuran atau fungsi. Lalu hasilnya dianalisis dan dibandingkan dengan rata-rata masa lalu untuk proyek yang serupa atau sama yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Setelah itu dinilai dan disimpulkan. Selanjutnya yaitu pengukuran perangkat lunak. Yang pertama itu untuk mencirikan dalam upaya mendapatkan pemahaman proses, produk, sumber daya, dan lingkungan, dan untuk menetapkan dasar sebagai perbandingan dengan penilaian di masa depan. Yang kedua, mengevaluasi status yang berhubungan dengan rencana. Ketiga, memprediksi dengan mendapatkan pemahaman tentang hubungan antara proses dan produk, juga membangun model hubungan ini. Keempat, untuk mengidentifikasi hambatan, akar penyebab, inefisiensi, dan peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan kinerja proses. Selanjutnya ada metrik dalam proses dan domain proyek yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yovan. Metrik dalam proses dan domain proyek. Metrik proses dikumpulkan di semua proyek dan dalam jangka waktu yang lama. Tier untuk memberikan serangkaian indikator proses yang mengarah pada proses perangkat lunak jangka panjang perbaikan. Itu adalah pengertian dari tier. Metrik proyek memungkinkan manajer proyek perangkat lunak untuk menilai status proyek yang sedang berlangsung, melacak potensi risiko, mengungkap area masalah sebelumnya mereka secara kritis, menyesuaikan alur kerja atau tugas, mengevaluasi kemampuan untuk mengontrol kualitas produk kerja perangkat lunak. Metrik proses dan peningkatan proses perangkat lunak. Proses di tengah segitiga yang menghubungkan tiga faktor-faktor memiliki pengaruh besar pada kualitas perangkat lunak dan kinerja organisasi. Keterampilan dan motivasi orang-orang telah ditunjukkan untuk menjadi faktor tunggal yang paling berpengaruh dalam kualitas dan kinerja. Kompleksitas produk dapat memiliki dampak besar pada kualitas dan kinerja tim. Teknologi, yaitu metode dan alat rekayasa perangkat lunak, mengisi proses, sehingga memiliki dampak juga. Selain itu, segitiga proses yang ada di dalam lingkaran kondisi lingkungan, yaitu lingkungan pengembangan, misalnya alat perangkat lunak terintegrasi. Yang kemudian ada kondisi,
Misalnya tenggat waktu dan aturan bisnis. Kemudian ada karakteristik pelanggan. Misalnya kemudahan komunikasi dan kolaborasi. Beberapa metrik proses bersifat pribadi untuk tim proyek perangkat lunak, tetapi publik untuk semua anggota tim. Contohnya, termasuk cacat atau error yang dilaporkan untuk fungsi perangkat lunak utama. Metrik publik umumnya mengasimilasi informasi yang awalnya bersifat pribadi bagi individu dan tim. Tingkat cacat pada tingkat proyek sama sekali tidak berkaitan dengan individu. Waktu kalender dan data terkait dikumpulkan dan dievaluasi dalam upaya untuk mengungkap indikator yang dapat meningkatkan kinerja proses organisasi. Grady menyarankan etiket metrik perangkat lunak yang sesuai untuk manajer dan praktisi mereka melambangkan program metrik proses, yaitu menggunakan akal sehat dan sensitivitas organisasi saat menafsirkan data metrik. Selanjutnya, memberikan feedback rutin kepada individu dan tim yang mengumpulkan langkah-langkah dan metrik. Yang ketiga, jangan gunakan metrik untuk menilai individu. Keempat, bekerja dengan praktisi dan tim untuk menetapkan tujuan dan metrik yang jelas yang akan digunakan untuk mencapainya. Selanjutnya, jangan pernah menggunakan metrik untuk mengancam individu atau tim. Kemudian, data metrik yang menunjukkan area masalah tidak boleh dipertimbangkan negatif. Data-data ini hanyalah indikator untuk perbaikan proses. Dan yang terakhir, jangan terobsesi pada satu metrik untuk mengecualikan metrik penting lainnya. Metrik proyek. Metrik proyek dan indikator yang berasal dari proyek perangkat lunak digunakan oleh manajer proyek dan tim perangkat lunak untuk mengadaptasi alur kerja proyek dan kegiatan teknis. Penerapan metrik proyek pertama pada sebagian proyek perangkat lunak terjadi selama estimasi. Sebagai hasil proyek, langkah-langkah upaya dan waktu kalender yang digunakan dibandingkan dengan perkiraan asli dan rencana jadwal proyek. Manajer proyek menggunakan data ini untuk memantau dan mengontrol kemajuan. Ketika pekerjaan teknis dimulai, metrik proyek mulai memiliki signifikansi. Tingkat produksi yang diawali dalam hal model yang dibuat, jam tinjauan, fungsi titik, dan saluran sumber terkikis diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hastri. Selanjutnya, saya Hastri Cantia Danaiswari NPM 56 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengukuran perangkat lunak. Langkah-langkah dari proses perangkat lunak termasuk biaya dan upaya langsung diterapkan. Ukuran produk termasuk baris kode atau LOC yang diproduksi, kecepatan eksekusi, ukuran memori, dan cacat yang dilaporkan selama beberapa periode waktu yang ditetapkan. Nah, berikut ini ada tabel 1 proyek pengembangan perangkat lunak. Berikut ini merupakan metrik yang berorientasi pada ukuran. Pada tabel terdapat ada project, LOC, effort, harga, PPDoc, errors, defects, dan people. Menormalkan kualitas dan atau langkah-langkah produktivitas dengan mempertimbangkan ukuran perangkat lunak yang telah diproduksi. Di dalam tabel ini itu mencantumkan setiap proyek pengembangan perangkat lunak yang telah selesai selama beberapa tahun terakhir dan sesuai langkah-langkah untuk proyek itu. Lalu selanjutnya,
Dari data dasar yang terkandung dalam tabel sebelumnya itu, kumpulan metrik berorientasi ukuran sederhana dapat dikembangkan untuk setiap proyek. Yang pertama ada kesalahan per KLOC atau ribuan baris kode. Lalu yang kedua ada cacat per KLOC. Lalu yang ketiga ada harga per KLOC. Lalu yang keempat ada halaman dokumentasi per KLOC. Selain itu, metrik menarik lainnya dapat dihitung melalui kesalahan tiap orang per bulan, KLOC tiap orang per bulan, harga per halaman dokumentasi. Selanjutnya yaitu metrik berorientasi fungsi. Yang sebelumnya kan metrik berorientasi ukuran, sekarang ini metrik berorientasi fungsi. Dengan menggunakan ukuran fungsionalitas yang disampaikan oleh aplikasi sebagai nilai normalisasi. Yang paling banyak digunakan berorientasi fungsi metrik adalah titik fungsi atau FP. Komputasi titik fungsi didasarkan pada karakteristik domain dan kompleksitas informasi perangkat lunak. Nah, ini mendamaikan metrik LOC dan FP. Hubungan antara baris kode dan titik fungsi atau FP tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan kualitas desain. Sejumlah penelitian telah berusaha untuk menghubungkan langkah-langkah titik fungsi dan LOC. Tabel berikut QSM02 memberikan estimasi kasar dari jumlah rata-rata baris kode yang diperlukan untuk membangun satu titik fungsi dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, berikut ini merupakan tabel 2 atau QSM02. Ada LOC per function point. Nah, ini ada programming language yang biasanya digunakan seperti C++, lalu ada JavaScript, Oracle. Nah, ini ada dari LOC atau baris kodenya per fungsi itu dikategorikan dari yang tertinggi, terendah, yang rata-rata, lalu ada yang di tengah-tengah atau median. Lalu selanjutnya, langkah-langkah LOC dan FP atau titik fungsi sering digunakan untuk memperoleh metrik produktivitas. Hal ini selalu mengarah pada perdebatan tentang penggunaan data tersebut. LOC tiap orang per bulan atau titik fungsi tiap orang per bulan dari satu grup dibandingkan dengan data serupa dari grup lain. Selanjutnya yaitu ada metrik berorientasi objek. Dengan memberikan granulitas yang cukup untuk jadwal dan penyesuaian upaya yang diperlukan saat melakukan iterasi melalui proses evaluasioner atau inkremental. Nah, Lawrence dan Kidd menyarankan serangkaian metrik berikut untuk proyek berbasis objek ini berorientasi objek, yaitu yang pertama ada jumlah script skenario, kedua jumlah kelas utama, ketiga jumlah kelas dukungan, keempat rata-rata jumlah kelas dukungan per kelas utama, dan yang kelima jumlah subsistem. Lalu ada pula metrik berorientasi use case. Nah, use case ini digunakan secara luas sebagai metode untuk menggambarkan tingkat pelanggan atau bisnis persyaratan domain yang menyiratkan fitur dan fungsi perangkat lunak. Seperti FP, kasus penggunaan didefinisikan di awal proses perangkat lunak, memungkinkannya untuk digunakan sebagai estimasi sebelum pemodelan yang signifikan dan kegiatan konstruksi dimulai. Lalu ada metrik proyek web app. Nah, tujuan dari semua proyek web app itu untuk memberikan kombinasi konten dan fungsionalitas kepada pengguna akhir. Langkah-langkah yang dapat dikumpulkan yaitu pertama ada jumlah halaman web statis, kedua jumlah halaman web dinamis, ketiga jumlah link halaman internal, keempat jumlah objek data tetap, kelima jumlah sistem eksternal antarmuka, keenam jumlah objek konten dinamis, dan ketujuh jumlah fungsi yang dapat dieksekusi.
Nah, selanjutnya ada metrik untuk kualitas perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yovan. Metrik untuk kualitas perangkat lunak. Tujuan utama rekayasa perangkat lunak adalah untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi, aplikasi, atau produk dalam kerangka waktu yang memenuhi kebutuhan pasar. Untuk mencapai tujuan ini, Anda harus menerapkan metode yang efektif ditambah dengan alat modern dalam konteks proses perangkat lunak yang matang. Selain itu, insinyur perangkat lunak yang baik harus mengukur apakah kualitas tinggi harus diwujudkan. Mengukur kualitas. Meskipun ada banyak ukuran kualitas perangkat lunak, Meskipun ada banyak ukuran kualitas perangkat lunak, Guild menyarankan definisi dan ukuran untuk masing-masing. Yang pertama yaitu kebenaran. Program harus beroperasi dengan benar atau memberikan sedikit nilai untuk penggunanya. Kebenaran adalah tingkat di mana perangkat lunak melakukan fungsi yang diperlukan. Ukuran yang paling umum untuk kebenaran adalah cacat per KLOC, di mana cacat didefinisikan sebagai kurangnya kesesuaian terverifikasi terhadap persyaratan. Yang kedua, yaitu kemampuan. Pemeliharaan dan dukungan perangkat lunak menyumbang lebih banyak upaya daripada aktivitas rekayasa perangkat lunak lainnya. Keterpeliharaan adalah kemudahan dengan mana suatu program dapat diperbaiki jika terjadi galat, disesuaikan jika lingkungannya berubah, atau ditingkatkan jika pelanggan menginginkan perubahan persyaratan. Yang ketiga yaitu ada integritas. Integritas perangkat lunak menjadi semakin penting di zaman teroris dan peretas cyber seperti saat ini. Untuk mengukur integritas, dua atribut tambahan harus didefinisikan, yaitu ancaman dan keamanan. Integritas sistem dapat didefinisikan sebagai berikut. Integritas sama dengan sigma 1 dikurangi ancaman. Integritas sama dengan sigma integritas sistem dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang keempat yaitu kegunaan. Upaya untuk mengukur kemudahan penggunaan dan dapat diukur dari segi karakteristik. Lalu kita ganti ke subtema efisiensi penghapusan cacat. DRE adalah ukuran kemampuan pemfilteran jaminan kualitas dan tindakan kontrol saat diterapkan di semua kegiatan kerangka kerja proses. Ketika dipertimbangkan untuk proyek secara keseluruhan, DRE didefinisikan sebagai cara berikut. Untuk keterangan, E mewakili jumlah kesalahan yang ditemukan sebelum pengiriman perangkat lunak ke pengguna akhir. Kemudian D, jumlah cacat yang ditemukan setelah pengiriman. Nilai ideal untuk DRE adalah 1. Artinya, tidak ada cacat yang ditemukan dalam perangkat lunak. Secara realistis, D akan lebih besar dari 0. Tetapi nilai DRE masih dapat mendekati 1 saat E meningkat untuk nilai D yang diberikan.
DRE juga dapat digunakan dalam proyek untuk menilai kemampuan tim untuk menentukan kesalahan sebelum diteruskan ke aktivitas kerangka kerja atau tindakan rekayasa perangkat lunak berikutnya. Ketika digunakan dalam konteks ini, kami mendefinisikan ulang DRE sebagai rumus berikut ini. Keterangan sebagai berikut. Aksen yaitu mewakili jumlah kesalahan yang ditemukan saat aksi rekayasa perangkat lunak. Lalu aksen tambah 1, jumlah kesalahan yang ditemukan saat tindakan rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada aksen plus 1, yaitu yang dapat dilacak terhadap kesalahan yang tidak ditemukan dalam tindakan rekayasa perangkat lunak. Tujuan kualitas untuk tim perangkat lunak atau insinyur perangkat lunak individual adalah untuk mencapai DRE aksen yang mendekati 1. Artinya, kesalahan harus disaring sebelum diteruskan ke aktivitas atau tindakan berikutnya. Mengintegrasikan metrik dalam proses perangkat lunak. Argumen untuk metrik perangkat lunak. Dengan meminta dan mengevaluasi produktivitas dan langkah-langkah kualitas tim perangkat lunak dan manajemennya dapat menetapkan tujuan yang bermakna untuk perbaikan proses perangkat lunak. Mendirikan baseline. Dengan menetapkan dasar metrik, manfaat dapat diperoleh pada proses, proyek, dan tingkat produksi. Menjadi bantuan yang efektif dalam perbaikan proses dan atau estimasi biaya dan upaya data. Estimasi biaya dan upaya data harus memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama, data harus akurat. Tentang proyek-proyek masa lalu harus dihindari. Yang kedua, data harus dikumpulkan untuk proyek sebanyak mungkin. Yang ketiga, tindakan harus konsisten. Misalnya, baris kode harus ditafsirkan secara konsisten di semua proyek yang datanya dikumpulkan. Yang keempat, aplikasi harus mirip dengan estimasi pekerjaan. Tidak masuk akal untuk menggunakan garis dasar untuk sistem informasi batch bekerja dan memperkirakan aplikasi yang tertanam secara real time. Pengumpulan, komputasi, dan evaluasi metrik. Proses untuk membuat garis dasar metrik diilustrasikan pada gambar 2 yang ada di samping ini. Idealnya, data yang diperlukan untuk membuat baseline telah dikumpulkan secara berkelanjutan. Pengumpulan data memerlukan penyelidikan historis proyek-proyek masa lalu untuk mengkonstruksi data yang diperlukan. Sayangnya, ini jarang terjadi. Oleh karena itu, pengumpulan data memerlukan penyelidikan. Setelah langkah-langkah dikumpulkan, tidak diragukan lagi langkah-langkah yang paling sulit. Setelah langkah-langkah dikumpulkan, tidak diragukan lagi langkah yang paling sulit. Komputasi metrik dimungkinkan. Tergantung pada luasnya ukuran yang dikumpulkan. Metrik dapat mencakup berbagai metrik berorientasi aplikasi, seperti LOC, FP, berorientasi objek, dan web app, serta metrik berkualitas dan berorientasi proyek lainnya. Akhirnya, metrik harus dievaluasi dan diterapkan selama estimasi, pekerjaan teknis, kontrol proyek, dan peningkatan proses. Evaluasi metrik berfokus pada alasan yang mendasari hasil yang diperoleh dan menghasilkan serangkaian indikator yang memandu proyek atau proses. Metrik untuk organisasi kecil.
Sebuah organisasi kecil mungkin memilih kumpulan langkah-langkah berikut yang dikumpulkan dengan mudah, yaitu waktu yang terdiri dari jam atau hari, berlalu dari waktu permintaan dibuat sampai evaluasi selesai, yang disebut sebagai TQI. Yang kedua yaitu upaya, yang diukur berdasarkan jam kerja untuk melakukan evaluasi, yang dilambangkan sebagai W-eval. Yang ketiga yaitu waktu, yang diukur menggunakan jam atau hari, berlaku dari penyelesaian evaluasi hingga penugasan mengubah urutan ke personil, yaitu T-eval. Kemudian ada upaya yang diukur dengan jam kerja, yaitu diperlukan untuk melakukan perubahan, dilambangkan dengan W-change. Selanjutnya waktu yang diperlukan diukur dengan jam atau hari untuk melakukan perubahan, dilambangkan dengan T-change. Kesalahan yang terungkap selama bekerja untuk membuat perubahan, dilambangkan dengan E-change. Cacat terungkap setelah perubahan dilepaskan ke basis pelanggan, dilambangkan dengan D-change. Demikian pula, presentase upaya yang diperlukan untuk evaluasi dan implementasi dapat ditentukan. Ini dapat dinilai dalam konteks data berkualitas. D-change dan E-change. Presentase tersebut memberikan wawasan tentang di mana proses permintaan perubahan melambat dan dapat menyebabkan langkah-langkah perbaikan proses untuk mengurangi TQI, W-eval, T-eval, W-change, dan atau E-change. Selain itu, efisiensi penghapusan cacat dapat dihitung sebagai berikut. DRI dapat dibandingkan dengan waktu yang berlalu dan upaya total untuk menentukan dampak kegiatan jaminan mutu pada waktu dan upaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Untuk kelompok kecil, biaya pengumpulan langkah-langkah dan rentang metrik komputasi dari 3 hingga 8% anggaran proyek selama tahap pembelajaran dan kemudian turun menjadi kurang dari 1%. Saya Hastri Cantai Danaiswari NPM 56 akan melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu ada membuat program metrik perangkat lunak. Langkah-langkah membuat program metrik perangkat lunak yaitu yang pertama, identifikasi terlebih dahulu tujuan bisnis, lalu yang kedua, identifikasi apa yang ingin diketahui atau yang ingin dipelajari, lalu yang ketiga, identifikasi sub-goal, yang keempat, identifikasi entitas dan atribut yang terkait dengan sub-goal, lalu yang kelima, formalisasi tujuan pengukuran, yang keenam, identifikasi pertanyaan yang dapat diukur dan indikator terkait yang akan digunakan untuk membantu mencapai tujuan pengukuran. Lalu yang ketujuh, ada identifikasi elemen data yang akan dikumpulkan untuk menyusun indikator yang membantu menjawab pertanyaan. Lalu yang kedelapan, tentukan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan digunakan dan buat definisi beroperasi. Lalu yang kesembilan, identifikasi tindakan mana yang akan dilakukan untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Dan yang ke-10, siapkan rencana penerapan dari seluruh langkah-langkah tersebut. Selanjutnya yaitu daftar tujuan bisnis yang diprioritaskan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk. Yang kedua, jadikan produk lebih mudah digunakan. Yang ketiga, kurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk baru ke pasar. Yang keempat,
Jadikan dukungan untuk produk lebih mudah. Dan yang kelima, tingkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.